Renungan Harian Katolik, Minggu 29 Maret 2026. Yesus dikhianati. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Saudara-saudara, pernahkah Anda dikhianati seseorang? Sakit rasanya, bukan? Semakin besar kerugian kita, semakin besar rasa sakit hati itu. Dan semakin dekat kita dengan orang itu, semakin besar pula rasa sakit hati itu. Memang pedih bila dikhianati orang yang dekat dengan kita. Yesus pernah dikhianati muridnya, Yudas. Ia menjual Yesus seharga 30 keping perak kepada imam-imam kepala Yahudi. Uang itu tidak besar jumlahnya. Sebenarnya, Yesus sudah tahu dia akan dikhianati karena begitulah sudah tertulis. Yesus kecewa juga dan berkata, "Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Namun Yesus tidak sakit hati. Dia tidak membenci dan mendendam pada Yudas. Yudas sendirilah yang akhirnya menyesali dosanya. Ia mati bunuh diri. Dari semua kata yang dikatakan Yesus, mungkin ini yang paling sulit untuk dimengerti dan diterima. Bukankah Yesus mengatakan perbuatan Yudas begitu kejam, sehingga siapa yang dapat mencegah keberadaan Yudas akan berbuat baik kepada diri sendiri dan umat manusia? Bukankah kita dapat mengatakannya dengan lebih mudah seperti ini? Lebih baik digugurkan saja dulu daripada hidup dan melakukan perbuatan yang jahat. Kalau kita mengartikan teks seperti ini, kita tahu kita harus berhenti untuk menarik nafas dalam-dalam. Kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa celakalah dalam kitab suci tidak perlu diartikan secara harafiah, tetapi merupakan bentuk puitis ratapan. Semua ratapan dalam konteks pekan suci dimaksudkan untuk mengarahkan kita kepada sengsara dan kematian Yesus. Celakalah yang diucapkan Yesus lebih bersifat sebagai peringatan akan keseriusan sengsara dan kematiannya untuk menebus kita semua, bahkan untuk Yudas juga. Di samping kata-kata Yesus yang keras, gereja mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Yudas, dapat dikatakan di luar jangkauan kemurahan ilahi. Dalam kisah sengsara, kita menyaksikan Yesus dikhianati, disangkal, dan disalibkan. Namun di tengah hinaan dan siksaan, Dia tetap mengasihi. Ia tahu penderitaan yang menantinya, namun tetap memilih jalan salib demi keselamatan kita. Dari lingkaran terdekat, para murid yang dipanggil untuk menyertai Dia, kita menyaksikan pengingkaran dan pengkhianatan. Yudas menjual Dia, Petrus menyangkal Dia, murid-murid lain melarikan diri. Namun Yesus tetap setia. Ia tidak membalas, tidak mendendam, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kehendak Bapa. Di tengah hinaan dan siksaan, Yesus tetap diam. Dari atas salib, Ia masih memikirkan orang lain, mengampuni para penyalibnya, menerima pertobatan penjahat di sebelahnya, dan menyerahkan rohnya dengan penuh kepercayaan. Kisah sengsara adalah kisah kasih yang tak tergoyahkan. Kasih yang memilih untuk tetap tinggal, pun ketika dikhianati dan ditolak. Kasih yang tidak menuntut balasan, tetapi memberi diri sepenuhnya. Salib bukanlah akhir cerita. Sebaliknya, salib adalah bukti bahwa kasih sejati tidak pernah menyerah. Hari Minggu Palma ini, kita mengenangkan peristiwa Yesus disambut dan dielu-elukan oleh banyak orang. Walaupun dielu-elukan sebagai seorang raja yang dihormati dan dinanti-nantikan kedatangannya, Yesus memperlihatkan kerendahan hati yang luar biasa. Kedatangannya menunggangi keledai adalah simbol dari kerendahan hati seorang gembala yang baik, yang di hatinya hanya ada satu kehendak dan keinginan, yaitu menyelamatkan umat yang dicintainya. Peristiwa ini, selain mengajarkan kita tentang kerendahan hati sang gembala, keledai tunggangan Yesus yang seringkali direndahkan dan dihina sebagai binatang yang bodoh, seketika mendapat perlakuan istimewa
dari banyak orang yang melepaskan bajunya ke jalan-jalan yang akan dilewati Yesus. Perlakuan istimewa itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus, tetapi keledai itu ikut menikmatinya. Demikian pun kita. Ketika Yesus bertahta dalam hati dan seluruh hidup kita, kita mendapat perlakuan istimewa karena dipermuliakan oleh Allah Bapa sendiri. Maka hendaknya Yesus jangan pernah turun dari tahta dalam hati kita. Biarkan Ia selalu bertahta dalam hati dan hidup kita, supaya kita dipermuliakan oleh Allah Bapa sendiri. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu dan tetap setia di jalan salib kami, dan mampukanlah kami tetap mencintai Engkau dan sesama, walaupun berat. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.